wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Al-Polivi dari NIM 163251086 dengan mata kuliah program dasar dari kelas RKA 2. Hari ini saya akan menjelaskan hasil dari learning journal saya pada mata kuliah ini. Jadi dari objektif saya dalam materi ini memaparkan sebuah konsep meliputi dasar pemrograman bahasa C seperti penggunaan variabel input-output, printf, scanf, operator pencabangan sederhana, dan terutama perulangan for ataupun loop for. Perulangan ini digunakan untuk menampilkan angka berurutan bilangan ganjil, menghitung faktorial, serta memahami konsep instrument, decrement, infinite loop for, dan juga break. Setelah itu digunakan juga logika kondisi untuk mengatur kapan perulangan berjalan dan berhenti. Aktivitasnya yaitu buatkan flowchart dan program untuk menampilkan nilai 1 hingga 40 dengan instruksi for. Buat program untuk menampilkan nilai 100 hingga 20 dengan instruksi for. Buat program menggunakan instruksi for dengan input jumlah nilai maksimal atau n. Dan terakhir, menuliskan ulang sebuah program dan melakukan analisa terhadap hasil program tersebut. Dimulai dari nomor 1. Ini adalah flowchartnya. Kita mulai, lalu inisiasi I sama dengan 1. Apakah nilai I lebih kecil dari atau sama dengan 40? Jika ya, maka tampilkan nilai I dengan nilai I ditambah 1. Jika tidak, tampilkan selesai dan hasil akan selesai. Lanjutnya ini hasil dari pemrograman nilai 1 hingga 40, dimana dia akan menghasilkan secara berurutan dari 1 sampai 40. Lalu yang kedua, program untuk menampilkan nilai 100 hingga 20 dengan instruksi for. Kita masukkan input seperti biasa, input ini for I sama dengan 100, I lebih besar dari sama 20. Printf versi D. Di sini keluar hasilnya berurutan dari nilai 10% hingga 20. Lalu yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan langsung melalui soal ini ya, di mana kita mulai running dari hasil codingan ini. Pada mana ya? Pada ini kita masukkan nilai 4 dan kita akan mencoba nilai selain 4. Bisa kita pakai angka 9. Kita enter. Nilai keluar dari hasil 1 sampai 9. Selanjutnya input nilai n 1357 bilangan ganjil dari 1 sampai n. Kita mencoba input. Sini codingannya sudah ada. Kita coba. Kita mulai run code. Cukup lama ya. Di sini bebas kita ingin masukkan nilai n berapa saja. Contoh kita masukkan nilai n 15. Di sini kita enter dan hasil muncul secara angka ganjil. Lanjut ke mana soal? Lanjut ke soal input dan output jumlah faktorial. Kita coba, kita run code. Nilai n, kita masukkan nilai n angka 13.
enter. Isinya adalah hasil faktorialnya. Lanjut ke nomor 4. Hasil analisis program. Tidak akan menampilkan output karena hasil ini kosong ya, hasil outputnya. Karena kondisi awal pada perulangan adalah I lebih besar dari 9. Sedangkan nilai awal I adalah 0. Jadi kondisi tersebut membuat nilai salah dan blok perulangan tidak bisa dijalankan. Lalu pemrograman B, dengan pemrograman ini menggunakan for yang berarti perulangan tanpa batas atau infinite loop. Nilai I akan terus bertambah dan cetak ke layar tanpa berhenti sampai program dihentikan secara sistem itu sendiri. Lalu program C, menampilkan nilai dari 100 hingga 5 dengan menurun. Variabel I dimulai dari angka 100 lalu dikurangi 1 setiap perulangan menggunakan I min. Program ini berhenti ketika nilai I kurang dari 5. Lalu lanjut ke program D. Program ini melakukan perulangan dari 0 hingga 99 karena kondisi perulangan tidak ada I lebih kecil dari 100. Pernyataan if I sama dengan 100 tidak pernah terpenuhi sebab nilai I maksimum hanya mencapai 99. Oleh karena itu perintah break tidak pernah dijalankan dan program berhenti secara normal setelah perulangan selesai. Mungkin itu saja penjelasan learning journal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.